Ismail yang terakhir adalah doakan orang tuamu. Doa. Ibumu jaga, dia wasiat yang tidak pernah diucap bapak, yang tidak pernah ditulis oleh bapak. Jangan kau sakiti perasaannya. Setetes air mata ibumu itu sangat berharga. Meskipun kau kayanya bagaimana, tapi kalau kau durhaka kepada orang tuamu, langit dan bumi tak akan pernah menerima kalian. Betul? Betul ibu? Betul pak? Setetes air susu ibumu, meskipun kau jual langit dan bumi untuk membayar, itu tidak akan pernah lunas. Ingat baik-baik hal itu. Bapak, ayah, bapak. Orang yang paling kuat di saat kalian bohongi adalah bapak. Orang yang paling hebat di saat kalian hianati adalah bapak. Dialah orang yang berpura-pura tidak tahu ketika kalian berbohong, padahal dia tahu ketika anaknya itu berbohong. Ayah. Ayah. Orang yang tahu, yang selalu ambil uangnya di kantong celananya yang tak gantung di belakang pintu, anaknya. Bapakmu tahu tapi dia tidak mau marah kepadamu karena dia lebih sayang anaknya ketimbang hartanya. Betul? Ayah. Orang yang tidak takut keluar malam mencarikan kalian obat di saat kalian sakit, bapakmu. Tengah malam hujan keras turun, mereka tidak takut keluar rumah. Yang dia takuti adalah anaknya yang sedang sakit, meskipun dia basah kuyup membawakan kalian obat. Yang dia takuti kalian yang menangis karena sakit. Ayah. Tengah malam gelap gulita, dia akan ketuk-ketuk pintu rumah temannya, pinjam uang untuk kalian yang ingin berobat di tengah malam. Bapak, tatap wajah ayahmu saat ini. Orang yang selalu kita lawan perkataannya, yang terkadang kita marah, kita pecahkan kaca di hadapannya, kita banting kursi di hadapannya, kita banting meja di hadapannya, kita pukul pintu di hadapannya. Itulah ayah yang paling sabar. Sadarkah kita ketika kita melihat rambutnya yang dulu hitam kini mulai memutih? Ketika kita melihat sekarang kekuatannya kini mulai lemah dan sakit-sakitan. Orang yang meninggalkan pekerjaannya di saat kalian sakit dan menjaga kalian dari pagi sampai pagi, bapakmu. Orang yang penakut mungkin, tapi ketika kalian terancam di luar sana, demi Allah, dia berani melindungi anak-anaknya. Itu bapakmu. Tapi di saat bapakmu lah yang sakit, orang tua yang tidak pandai mengeluh di saat dia sakit, orang tua yang tidak pandai berbicara di saat dia butuh kalian, bapakmu. Dia tidak mau berbicara merepotkan kalian. Nah, sakit kah? Tidak. Dia selalu menyembunyikan sakitnya di dalam hati yang paling kecilnya. Itu bapakmu. Nanti kita sadar, di saat kita peluk tubuh ayah, di saat kita peluk tubuh ayah yang sudah dingin membeku tak bernyawa, di saat kita cium kening ayah yang sudah tertutup kain kafan, disitulah kita sadar ribuan kalimat kita ucapkan untuk bermohon maaf. Apalah daya, ayahmu sudah menutup mata. Di mana di saat waktumu masih banyak? Pernahkah kita berada di sampingnya, mendengarkan segala keluh kesahnya, meminta arahannya? Kita adalah anak muda yang senantiasa kuat dengan pendirian sendiri. Terkadang kita lupa dengan kalimat orang tua, padahal dia hanya ingin berpesan kepada kita. Bahkan teleponnya pun jarang kita mau angkat. Kita malas berbicara dengan bapak. Padahal di saat itu bapakmu ingin bilang, nak pulang ke sebentar, mau jaga makan sama kamu nak. Padahal hari itu dia ingin makan bersama anak-anaknya di hari terakhirnya. Kita tak tahu. Nanti kita sadar ketika kita dapat kabar dari rumah. Di saat kita balik ke rumah, kita lihat bendera putih yang berdiri tegak di depan rumah kita. Kita lihat ayah yang sudah terbaring kaku terbungkus kain kafan. Barulah diri ini sadar bahwa dia telah pergi untuk selamanya. Mari kita sadarkan diri.
Tangan yang dulu pernah kita cium setiap saat di saat kita ingin keluar rumah adalah tangan ayah. Yang mungkin tangan itu tak ada lagi yang kita cium. Suara yang kita sering dengar, suara ayah yang senantiasa mengingatkan anak-anaknya untuk sholat. Tak ada lagi suara ayah. Ketika kita masuk di kamar ayah, yang kita lihat adalah bajunya yang hanya bergantung di belakang pintu. Kita masih merasakan aroma ayah, tapi tak ada lagi ayah. Yang dia butuhkan saat ini adalah doa. Almarhum Dr. Andes Haji Hasan, yang dia butuh saat ini adalah doa-doa dari kita semua. Bisa saya kirimkan Al-Fatihah Ustaz? Tidak ada masalah. Yang jelasnya kita kirim lewat doa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini singkat saja saya jelaskan. Mohon maaf ibu-ibu, bedaknya sudah luntur semua. Disinilah kita bisa menilai mana bedak pipa paralon, mana bedak yang mahal, blaze on yang murah, blaze on yang KW, imitasi, dikibatkan air mata. Tidak ada masalah. Yang penting air mata ini selalu berharap semoga menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini kita mengangkat tangan berdoa, bermohon kepada Allah. Semoga malam ini doa kita diijabah dan tersampaikan, memberikan cahaya di alam kubur almarhum Dr. Andes Bapak Haji Hasan. Dan juga Allah senantiasa memaafkan dosa kita dan dosa almarhumah yang telah mendahului kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini, penyakit ini, memanjangkan umur kita agar lebih banyak bermanfaat dalam agama Allah. Amin. Kita mengangkat tangan. Amin. Allahumma ya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ampuni hamba yang hina-hina banyak salah dan dosa. Selalu banyak dosa yang kami lakukan dalam sejarah hidup ini ya Rabbi. Ampuni hamba. Ya Allah, maafkan dosa kami terhadap ibu, maafkan dosa kami terhadap ayah, maafkan pula dosa mereka ya Rabbi. Jagalah mereka berdua seperti mereka yang menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, terlalu banyak kebaikan yang mereka sirat dalam hidup ini, tapi hanya kami memberikan kekecewaan di dalam hidupnya setiap saat. Terlalu banyak dosa dan kebodohan yang kami lakukan kepada Bapak almarhum Haji Hasan. Sering kami melawan segala ucapannya, sering kami melawan perintahnya, sering kami mengecewakan dirinya ya Rabbi. Nanti kami sadar di saat kami peluk tubuhnya yang sudah menutup mata, di saat kami cium kening ayah yang sudah terbaring kaku tak bernyawa lagi. Padahal ya Rabbi, andaikan masih ada waktu, andaikan masih Engkau berikan kami kesempatan dengannya, ingin kami sekali lagi membahagiakan ayah ibu. Meskipun ia tak bisa berjalan, kami sanggup menggendongnya ya Rabbi. Kami sanggup menggendong ayah ibu kami berlari kecil antara Safa dan Marwah. Kami sanggup menggendong ayah ibu kami berkeliling tawaf di rumah-Mu ya Allah. Ingin kami cuci kakinya dengan air zam-zam-Mu ya Rabbi. Ingin kami basuh wajahnya dengan air zam-zam-Mu ya Allah. Betapa bahagianya ketika kami berdoa bersama mereka berdua di dalam raudhah. Allahumma ya Allah, seberapa hebat manusia berencana, Engkaulah sang maha berencana. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu. Ya Allah, Engkaulah tempat kami bermohon. Tiada tempat kami bermohon kecuali hanya Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima doa kami, perkenankan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Allah.
Tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Olehnya itu manusia adalah al-insanu mahallul hatai wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Seringkalilah menangis karena dosa, karena itu adalah harapan untuk mencapai yang namanya pintu maaf. Karena tak ada satupun kita yang sempurna di muka bumi ini. Mudah-mudahan air mata yang jatuh sebagai harapan dan doa agar menyelamatkan kita dari api neraka, dan memberikan doa pula kepada almarhum Bapak Haji Dr. Andes Haji Hasan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wal itiklan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.